Salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan teman-teman. Hari ini kita lagi di kebun ya, lagi di kebun karena kita lihat tadi ada orang panen ya. Kita mau cek dulu untuk brondol-brondol yang gugur, yang belum diambili karena kita penting sekali teman-teman. Untuk penghematan brondol ini penting ya. Pentingnya bagaimana? Karena brondol ini yang menentukan untung rugi kita itu di brondol teman-teman ya. Kalau brondol kita banyak beramburan, nggak kita ambil, berarti kita akan rugi ya. Jadi khususnya petani sawit, teman-teman tani sawit, jangan berpangku tangan di rumah aja ya. Kalau seandainya ada orang panen, harus kita datang ke lahan untuk menyaksikan pemungutan brondol ya. Karena brondol itu yang menentukan harganya bagus dan dia yang dinamakan bagus itu ya brondol itu teman-teman ya. Nah, pabrik senangnya minyaknya bagus, kualitasnya bagus. Kalau itu jatuh di bawah pohon nggak kita ambil, berarti kita sia-sia. Nah, itu tadi ya. Tapi jangan lupa teman-teman subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti channel Wirata Daya setiap harinya. Karena setiap hari channel Wirata Daya mengupload video pertanian ya. Pertanian sawit, jagung, pisang, dan lain-lain ya. Karena khususnya petani di perbatasan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan ini selalu kita upload teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan nanti bisa di link deskripsi. Nah, jadi yang sudah subscribe terima kasih. Yang belum silahkan subscribe. Mudah-mudahan rezeki kalian sehat selalu, sukses selalu dan rezekinya bagus ya, teman-teman ya. Jadi tadi ya kembali masalah brondol ya, teman-teman ya. Kalau brondol kita dalam satu pohon itu ada 50 biji, teman-teman. Kalau kita ada 100 pohon, berarti udah berapa biji, teman-teman? Nah, itu di situ kali-kaliannya, teman-teman. Nah, setelah itu, kalau 50 biji ini teman-teman punya kebun 4 hektar, berarti 4 hektar itu 500-an ya, teman-teman. Jadi kali 50 biji ini kali 500 udah lumayan, teman-teman ya. Lumayan itu. Kiloannya udah lumayan. Terus kali kan panen setiap sebulan 2 kali teman-teman, kali 15 hari kali 15 hari kali 50 kali 500 tadi, itu teman-teman sudah banyak. Karena kalau enggak dipungut dia jadi kentosan. Kentosan itu memakan pupuknya, induknya ya, pupuk induknya ini disedot sama kentosan itu tadi. Nah itu teman-teman ya, bukan kita ngajari ya, cuman yang saya kerjakan setiap hari gitu teman-teman. Punya saya satu pun nggak ada brondolan yang tumbuh, nggak ada teman-teman. Karena setiap panen kita kontrol. Orang-orang menguti brondol itu udah kita kontrol bersih atau belum, ketinggalan atau enggak kan gitu ya. Jadi kalau seandainya kita rugi di brondol itu teman-teman, kebiasaan nanti kita abaikan ya. Hari ini nggak kita ambil, oh nggak apa-apa sama yang punya, nggak apa-apa kok katanya kan. Nah, itu besok panen lagi dibiarkan teman-teman, besok lagi dibiarkan. Akhirnya kita tetap jong teman-teman. Kalau yang panen sih nggak apa-apa, nggak jong yang panen, tapi kita ini yang jong itu. Karena setiap hari diabaikan katanya nggak apa-apa itu. Jadi tembuslah kerugian kita dalam per pokok ini 50 brondol kali sekian ya. Nah, kalau ada yang lebih dari itu lebih parah lagi teman-teman, apalagi kalau tempatnya nggak bersih. Ya, kalau punya saya ini alhamdulillah bersih teman-teman. Kalau tempatnya banyak yang dari jauh itu biasanya yang di pinggir-pinggir sungai biasanya kan kurang bersih teman-teman. Disitulah letak yang bronjolnya nggak terambil itu. Jadi maka yang kita cek itu yang di dalam-dalam, jangan yang di pinggir. Kalau yang di pinggir kan ketahuan teman-teman. Di dalam-dalam itu. Pas dia mungut itu misalkan mungutnya biasanya jam 2 teman-teman. Jam 2 atau jam 1 dia mulai mungut. Itu kita datangi keliling supaya kita aktif ya. Artinya aktif, brondol kita bisa kita ambil, kita tidak rugi. Itu caranya ya teman-teman, teman tani. Jangan bosen-bosen.
kalau setiap harinya mendengarkan saya cerita di pertanian, karena kita selalu ya teman-teman, jangan dibilang menggurui ya, karena kita kerjaannya di tani, setiap hari terjun di tani. Alhamdulillah saya terjun ke pertanian ini di Kalimantan ini udah sekitar 10 tahun teman-teman ya. Tadinya ya cuman buruh kuli bangunan teman-teman. Kuli bangunan tadinya, tapi alhamdulillah setelah kita 10 tahun ini menjalankan tani, awalnya tani organik, pertama kita tanpa modal, akhirnya alhamdulillah bisa beli kebun, bisa beli apa, kan alhamdulillah teman-teman, hasil tani kita, jerih payah kita, alhamdulillah bisa berkembang dari tani ya. Itu teman-teman. Makanya tani itu teman-teman jangan malu, jangan ragu, walaupun kita itu kulitnya hitam, rupanya buruk dari kotoran itu enggak masalah teman-teman. Karena itu udah nasib kita di tani. Jadi kita enggak perlu malu sama orang lain, yang penting sama Tuhan enggak malu kan gitu kan. Nah, kita malu itu sama Tuhan aja, kalau sama orang lain, orang-orang yang kaya dan enggak, itu enggak usah malu, biasa aja ya. Jangan minder ya teman-teman, karena kita ditentukan nasib itu yang menentukan, yang kuasa, kita hanya disuruh bekerja ya. Kita nasib kita itu ditentukan dari tangan kita sendiri ya, tangan kita sendiri, karena kita walaupun nasib itu Tuhan yang ngatur, kalau kita nggak kerja nggak akan datang ya rezeki ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita mau kerja keras di pertanian ini, insya Allah kita akan sukses dengan sendirinya teman-teman ya. Karena maka teman-teman banyakilah bersyukur dan banyak-banyak bekerja dan banyak-banyak bergaul sama pertanian yang lainnya. Semua pertanian kita bergauli supaya kita paham di pertanian. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.